Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena anugerah-Mu yang selalu Engkau nyatakan dan limpahkan atas kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Tuhan, dalam kesempatan ibadah PPK secara online di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, memampukan kami dengan hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan dalam perenungan saat sore malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kemauan, hasrat, dan semangat untuk melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, agar kami bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam para pria-pria Kristen di Gia Condrokusumo Semarang dan juga para penonton setia channel YouTube Yuk Mengajar dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini, dalam ibadah persekutuan pria Kristen secara online, saya rindu untuk membagikan renungan firman Tuhan kepada kita sekalian di kesempatan sore malam hari ini. Dan pada kesempatan malam hari ini, izinkanlah saya yang walaupun saya belum berkeluarga dan belum berpengalaman dalam membangun dan membina keluarga, izinkanlah saya untuk pada kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan tentang keluarga berdasarkan prinsip Alkitab. Nah, para pria Kristen dimanapun berada dan juga para penonton setia channel YouTube Yuk Mengajar, pada umumnya banyak pasangan yang sudah menikah ataupun rumah tangga, bahkan keluarga dimanapun berada, pada umumnya memiliki dambaan untuk bisa menikmati dan mengalami berkat dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Namun sayangnya banyak di antara mereka yang tidak mengetahui, tidak memahami, dan tidak menyadari bahwa sebenarnya kebahagiaan dan berkat itu berasal dari Tuhan, yang oleh karena rahmat dan perkenanannya diberikan kepada setiap mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan mau berkomitmen untuk hidup menurut jalan Tuhan, menurut firman Tuhan. Oleh karena itu, pada saat malam hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita yang saya beri tema berkat Tuhan sumber kebahagiaan rumah tangga. Berkat Tuhan sumber kebahagiaan rumah tangga. Mari kita buka dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, para pria Kristen
Gia Condrokusumo yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam Mazmur pasal 128 ini sebenarnya ingin mengungkapkan sebuah rahasia bagaimana sebuah rumah tangga yang di dalamnya terdiri atas suami sebagai kepala rumah tangga, kemudian ada istri dan juga anak-anak dapat menikmati berkat-berkat kebahagiaan yang didambakannya di sepanjang kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat di ayat ini, sebenarnya ada dua hal penting yang ingin ditekankan oleh pemazmur. Yaitu yang pertama, kunci untuk mengalami berkat Tuhan yang membawa kebahagiaan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 1. Kemudian hal kedua yang ingin ditekankan oleh pemazmur itu ada di ayat 2 sampai ayat 6. Dan yang ditekankan di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 ini adalah berkat-berkat kebahagiaan dari Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, tapi melalui perikop ini kita akan melihat bahwa sebenarnya kunci untuk mengalami berkat Tuhan dalam Mazmur pasal 100 pasal 28 ini sebenarnya penekanannya itu ada kepada suami dalam rumah tangga. Karena suami dalam rumah tangga itu adalah sebagai kepala keluarga. Pemazmur ingin menekankan betapa pentingnya peran suami, peran kepala rumah tangga dalam membawa kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga yang dipimpinnya. Ada dua prinsip yang ingin ditekankan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 128 ini. Prinsip untuk mengalami berkat Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan rumah tangga. Prinsip yang pertama adalah takut akan Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 1 bagian A. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah, setiap orang di sini tadi sudah saya katakan bahwa penekanannya ini ada pada suami atau kepala rumah tangga. Kenapa? Karena kalau kita melihat di ayat yang ketiga, di situ dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ya, jadi di sini subjeknya yang dikatakan di sini adalah istrimu. Nah, kalau istrimu di sini berarti tujuan ayat ini disampaikan kepada suami yang adalah sebagai kepala rumah tangga. Kemudian dikatakan juga anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitunmu. Ini juga anak-anak di sini adalah anak-anak dari suami sebagai kepala rumah tangga. Nah, prinsip yang pertama seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa untuk mengalami dan menikmati berkat Tuhan, kebahagiaan dalam rumah tangga adalah apabila suami sebagai kepala rumah tangga hidup takut akan Tuhan. Kalau kita berbicara hidup takut akan Tuhan, maka sebenarnya dalam konteks perjanjian lama, Alkitab seringkali memakai cerita tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama yang menggambarkan bagaimana mereka mengalami berkat-berkat Tuhan, kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka oleh karena hidup mereka takut akan Tuhan. Misalnya saja, contoh kita akan melihat misalkan Nuh.
Kita lihat misalkan dalam Nuh pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di situ dikatakan Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Ya, jadi kitab suci menggambarkan bahwa Nuh adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Dengan apa? Dia hidup benar, tidak bercela, bergaul dengan Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Kuncinya adalah hidup bergaul dengan Allah. Membangun persekutuan, membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan di sepanjang kehidupan. Itu artinya takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 128 mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Artinya supaya mengalami kebahagiaan, supaya mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus menurut teks ini disampaikan kepada para laki-laki atau suami atau kepala rumah tangga. Maka kepala rumah tangga memegang peran penting dalam membangun kebahagiaan dan berkat dalam kehidupan rumah tangganya dengan hidup takut akan Tuhan. Dan buktinya kita bisa lihat, Nuh hidup takut akan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Allah menghukum dunia, menghukum bumi dengan mendatangkan air bah oleh karena kejahatan manusia yang sungguh-sungguh sangat jahat di hadapan Tuhan. Oleh karena tindakan Nuh yang takut akan Tuhan, dengan hidup benar, tidak bercela, menjauhi kejahatan, dan bergaul dengan Allah, itu adalah bukti bahwa dia takut akan Tuhan. Atas tindakan dan perbuatan Nuh itu, Tuhan Allah menganugerahkan kepada dia kasih karunia. Tuhan Allah menganugerahkan kepada dia berkat, keselamatan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga Nuh dan seisi rumah tangganya diselamatkan oleh Tuhan. Para pria Kristen di Gia Condrokusumo yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sadar bahwa sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan, berkat, mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita, kuncinya ada pada kita sebagai para suami, sebagai kepala rumah tangga. Tuhan menciptakan keluarga dengan menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan rumah tangga. Maka di sini kita memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Gambaran seisi rumah tangga, gambaran keluarga itu ada pada kepala rumah tangga. Dalam hal ini suami atau ayah. Oleh karena itu, jadilah pria yang hidup takut akan Tuhan. Karena dengan hidup takut akan Tuhan, kita akan menikmati kebahagiaan dan berkat-berkat ilahi yang datang daripada Tuhan. Kunci kebahagiaan, rahasia kebahagiaan dan berkat Tuhan adalah dalam rumah tangga. Suami, kepala rumah tangga harus hidup takut akan Tuhan. Prinsip yang kedua supaya bisa mengalami berkat Tuhan, sumber kebahagiaan rumah tangga adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Perhatikan Mazmur pasal 128 ayat yang ayat yang 1 bagian terakhir, bagian B, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi prinsip kedua yang merupakan rahasia untuk menikmati berkat dan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah laki-laki, pria, suami dalam rumah tangga, kepala keluarga harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Lalu kita bertanya, jalan yang ditunjukkan oleh Allah itu apa?
Kalau kita baca di konteks selanjutnya, sebelumnya maksud saya, dalam Mazmur pasal 119, di situ ada 176 ayat. Dan 176 ayat ini adalah sebuah rahasia kehidupan orang yang hidupnya dibangun atau sesuai dengan firman Tuhan. Lalu di ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 119 dikatakan begini, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Perhatikan, hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jalan-jalan yang ditunjukkannya menurut Mazmur pasal 119 ayat 3, ini adalah jalan-jalan yang ditunjukkan di sini menuju pada Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Karena dalam konteks Mazmur pasal 119 ini, pemazmur sedang memakai berbagai gambaran untuk menekankan rahasia atau kekuatan daripada firman atau Taurat Tuhan bagi kehidupan seseorang. Maka sebenarnya orang yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya, di sini sebenarnya pemazmur ingin menekankan, khususnya dalam Mazmur pasal 128, laki-laki atau pria atau suami atau kepala rumah tangga adalah kunci kebahagiaan, memegang peran penting dalam kebahagiaan dan berkat dalam keluarga. Yang harus dilakukannya tadi, yang pertama hidup takut akan Tuhan, dan yang kedua hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Dalam hal ini hiduplah sesuai firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntun bagi jalan-jalan hidup kita. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini Rasul Paulus bilang pada Timotius tentang manfaat firman bagi kehidupan. Karena di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah ini menunjuk pada kitab suci. Lalu apa manfaat kitab suci? Menurut 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka untuk mengajar, materi yang harus disampaikan adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Untuk menyatakan kesalahan orang lain atau kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita, maka ukurannya apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, maka pedoman atau patokan yang harus dipakai adalah apakah itu sesuai dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah, dalam hal ini firman Tuhan. Maka Mazmur pasal 128 mengatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya kebahagiaan dalam rumah tangga, berkat dalam rumah tangga hanya bisa dapat dicapai apabila kepala rumah tangga, suami atau ayah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam hal ini hidupnya berdasarkan firman. Marilah para pria Kristen dimanapun berada, kita belajar bersama-sama untuk menghidupi firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan terdapat berbagai nasihat. Yang penting untuk mengarahkan jalan hidup kita agar kita berjalan sesuai dalam kehendak dan kebenaran Allah.
Tanpa firman Tuhan, kita semua tersesat. Tanpa firman Tuhan, maka kita semua akan berjalan dalam ketidakpastian. Tapi orang yang hidupnya sesuai dan berjalan menurut firman Allah, maka dia akan dituntun dari suatu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Dan ketika dia melakukan kebenaran itu, itulah yang menyukakan hati Allah. Dan ketika Allah disukakan, Allah akan mencurahkan kebahagiaan dan berkat dalam kehidupan rumah tangganya. Sekali lagi saya ingin mau sampaikan bahwa rahasia atau kunci agar mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga adalah apabila laki-laki dalam rumah tangga, dalam hal ini suami atau ayah sebagai kepala keluarga, yang pertama, hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya bergaul dengan Tuhan. Hidupnya bersekutu erat dengan Tuhan. Hidupnya selalu terjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan yang kedua, kunci rahasia berkat dalam kehidupan rumah tangga adalah hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah rahasia kebahagiaan dan berkat dalam rumah tangga. Lalu berkat-berkat apa saja yang disediakan Tuhan bagi laki-laki yang takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, dan hidup berdasarkan firman Tuhan. Berkat yang pertama adalah berkat atas pekerjaannya. Perhatikan ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Laki-laki yang hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, hidup sesuai firman Tuhan, melakukan firman Tuhan setiap hari, maka pekerjaannya akan berhasil dan pekerjaannya itu akan membuat hidupnya jadi baik. Baiklah, berbahagialah engkau dan baiklah engkau. Artinya, pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang takut akan Tuhan dan orang yang hidup menurut jalan Tuhan, menurut firman Tuhan, akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Jadi berkat yang pertama adalah berkat pekerjaan. Berkat yang kedua adalah berkat atas istrinya. Perhatikan ayat yang ketiga bagian A. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ya, di sini istri itu digambarkan sebagai pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Apa artinya pohon anggur yang subur? Ya, kita tahu bahwa anggur itu adalah minuman di Israel yang biasanya itu ada di dalam pesta-pesta yang selalu berkaitan dengan keceriaan dan kebahagiaan. Asal ada pesta, asal ada kebahagiaan, asal ada keceriaan, di situ pasti ada anggur. Nah, maksudnya seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya di sini, artinya adalah bahwa istri akan selalu membawa suasana keceriaan dalam keluarga. Seperti anggur yang selalu membuat gembira. Jadi berkat yang disediakan Tuhan bagi laki-laki yang hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah dia punya istri akan membawa kebahagiaan dan keceriaan, kesegaran di dalam rumahnya. Ya. Dan ini tentu adalah sebuah berkat yang diidam-idamkan oleh oleh berbagai rumah tangga atau keluarga. Ingin agar ada keceriaan, kebahagiaan di dalam rumah tangga, kegembiraan tertentu di dalam rumah tangga. Dan Alkitab menjamin bahwa kebahagiaan itu akan dinikmati apabila laki-laki hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan. Jadi ini berkat yang kedua.
bagi laki-laki yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan adalah istrinya akan selalu membuat gembira, membawa keceriaan, membawa kesenangan, membawa suasana yang penuh dengan sukacita di dalam rumah tangga. Berkat yang ketiga adalah berkat atas anak-anaknya. Perhatikan ayat yang ketiga bagian B. Di situ dikatakan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ya. Jadi anak-anak di sini digambarkan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Apa artinya? Anak-anak akan seperti tunas pohon zaitun. Artinya adalah bahwa kehidupan anak-anaknya akan membawa keharuman dan kebanggaan bagi orang tua, seperti minyak zaitun yang selalu berbau harum. Artinya bahwa anak-anaknya akan berhasil, anak-anaknya akan mengharumkan, menjadi orang-orang yang mengharumkan keluarga. Anak-anak yang menjadi kebanggaan keluarga, menjadi kebanggaan orang tua. Tapi bagaimana caranya supaya anak-anaknya bisa berhasil, bisa membawa kebanggaan, bisa membawa keharuman dalam kehidupan rumah tangga? Kuncinya tadi, laki-laki yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan. Yang keempat, berkat yang keempat adalah berkat umur panjang. Perhatikan ayat yang ke-6 dari Mazmur pasal 128. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Melihat anak-anak dari anak-anakmu, artinya melihat cucu, umur panjang. Rahasia umur panjang adalah takut akan Tuhan dan hiduplah sesuai firman Tuhan. Maka Tuhan akan menambahkan umur panjang kepada kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat anak-anak dari anak-anak. Luar biasa berkat Tuhan atas kehidupan rumah tangga. Tapi bagaimana caranya supaya bisa menikmati berkat-berkat itu? Keberhasilan dalam pekerjaan, istri yang selalu membawa keceriaan, anak-anak yang menjadi kebanggaan dan keharuman dalam keluarga, dan umur panjang. Kuncinya tadi, laki-laki yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai firman Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat bilang begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, kata sesungguhnya ini sebenarnya menegaskan sebuah afirmasi atau kepastian. Kepastian berkat, kebahagiaan dari Tuhan khusus kepada suami atau kepala rumah tangga yang akan dialami oleh segenap anggota keluarganya di dalam rumah itu, yaitu suami sebagai kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan Tuhan, menurut firman Tuhan. Jadi berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Kenapa? Karena dia akan mengalami keberhasilan dalam pekerjaannya, akan memiliki istri yang selalu membawa keceriaan, anak-anak yang selalu membawa keharuman, kebanggaan bagi orang tua, dan memiliki berkat umur panjang. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, dan hidup sesuai firman Tuhan. Maka berkat Tuhan yang merupakan sumber kebahagiaan dalam rumah tangga akan kita nikmati di sepanjang hidup kita. Selamat untuk menikmati berkat Tuhan.
tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, sesungguhnya kami menyadari bahwa berkat Tuhan berasal daripada Engkau, dan Engkau memberikannya dan menganugerahkannya kepada setiap kami yang mau takut akan Tuhan dan yang mau hidup sesuai firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa boleh menolong kami, memampukan kami, agar kami menjaga hidup kami, agar tetap takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan biarlah kami diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Berkati setiap para pria di Gia Condok Sumo Semarang dan juga para pendengar setia channel YouTube Yok Mengajar dimanapun berada. Berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.